ketika 1 tahun yang lalu saya menyajikan hasil kajian saya tentang terputusnya nasab Ba'alawi, kemudian itu menjadi diskursus publik, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Timur Tengah dan beberapa negara Asia Tenggara yang di situ ada Ba'alawi. Hari ini baru saya mendapat sebuah jawaban kenapa Indonesia minim melahirkan para ulama-ulama kelas dunia. Jawabannya adalah taklid buta. Qabulu qaulin bila hujjatin, menerima ucapan tanpa adanya dalil sekalipun dari orang lain. Dari mana kesimpulan itu muncul? Kesimpulan itu muncul dari narasi-narasi yang terbangun di media sosial tentang bagaimana para santri kita dan para ulama menyikapi diskursus nasab itu. Sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ketika menyikapi diskursus nasab ini mengatakan, oh dulu kan Mbah Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi, kenapa sekarang kita mempermasalahkan? Apakah misalnya Imaduddin Utsman itu lebih baik, lebih pintar daripada Syekh Hasyim Asy'ari? Mbah Khalil tidak mempermasalahkan. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih baik dan lebih pintar daripada Mbah Khalil Bangkalan? Ibnu Hajar telah menyebutkan susunan daripada silsilah Ba'alawi. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih pintar daripada Ibnu Hajar? Ini narasi-narasi semacam ini memperlihatkan ada masalah kita di dalam taklid. Nah, taklid itu sangat yang khusus dalam Al-Quran agar umat Islam tidak terjebak dalam setan-setan taklid. Imam Ghazali mengatakan taklid ini setan. Lihat Ihya Ulumuddin. Bagaimana Al-Quran mengatakan inna wajadna aba'ana ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun. Karena bapak kita sudah begini, mempunyai pendapat, apakah ada dalil atau tidak ada dalil, maka inna ala atharihim muqtadun, kita mengikuti saja walaupun tidak ada dalilnya. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa adanya dalil. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti apapun tanpa adanya ilmu. Ma huwal ilmu? Al-ilmu huwa dalilu. Ilmu itu adalah dalil. Ilmu itu adalah dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bukan perintah Allah untuk bertaklid, tapi perintah Allah untuk bertanya tentang dalil. Fas'alu ahla dzikri. Maka tanyalah para ulama in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tanya akan kesimpulannya. Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa misalnya, ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah bertanya tentang riwayat. Bertanya tentang riwayat, bukan bertanya tentang pendapat. Artinya apakah ada riwayat tentang Nabi ini dari Nabi, dari para sahabat, khulafaur rasyidin, apakah ada? Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bukan bertanya tentang pendapat dari seorang laki-laki yang sama dengan kita, dia adalah seorang laki-laki. Tidak bertanya kepadanya tentang pikirannya, tetapi bertanya tentang riwayat.
Kenapa kita tidak bertanya tentang pikiran orang? Karena pikiran orang itu sama dengan pikiran kita.